Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 yang harus kita persiapkan dalam menghadapi akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Pertama, sobat sehat harus menyiapkan dokumen regulasi yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP untuk semua proses yang ada di Pasienkes. Kemudian yang kedua, sobat sehat harus menyiapkan dokumen bukti implementasi. Kemudian yang ketiga, sobat sehat harus mempersiapkan apa saja yang nanti akan diobservasi. Kemudian yang keempat, sobat sehat harus mempersiapkan diri untuk dilakukan wawancara. Dan yang terakhir, sobat sehat juga harus mempersiapkan diri kalau nanti diminta melakukan simulasi. Ini semua untuk membuktikan apakah sobat sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Nah, sobat sehat, channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Video ini adalah video saya yang ke-256 yang akan membahas pemanfaatan herbal Sambiloto di masa pandemi. Sebelum melihat video 256 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 255. Kita membahas pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi dalam beberapa video, meliputi prinsip pemanfaatan obat tradisional dan suplemen kesehatan, pemanfaatan herbal, pemanfaatan suplemen kesehatan. Dan sudah mulai video 250, kita membahas pemanfaatan herbal secara bertahap. Meliputi 7 yaitu kunyit, temulawak, jahe, jambu biji, daun jambu biji, kemudian meniran, dan sambiloto. Berikut, tumbuhan obat dapat dimanfaatkan setelah mempertimbangkan keamanan untuk dikonsumsi dan adanya dukungan data penelitian berkaitan dengan bukti aktivitas ke arah memelihara daya tahan tubuh. Nah, video 257 ini kita akan membahas herbal yang ke-7 yaitu Sambiloto. Kita akan bahas informasi umum, khasiat, bukti ilmiah, penggunaan, keamanan, perhatian dan peringatan, serta status regulasi di Indonesia. Kita akan bahas dulu informasi umum. Sobat sehat, silahkan lihat gambar Sambiloto di video. Sambiloto termasuk dalam marga Andrographis dan suku Acanthaceae. Nama ilmiah tanaman obat Sambiloto adalah Andrographis paniculata. Popularitas tanaman Sambiloto di Indonesia menyebabkan beberapa daerah atau etnis di Indonesia memiliki penyebutan nama yang berbeda-beda. Misalnya di Jawa dikenal dengan Ki Orai, Ki Porat, dan Takilo. Ini istilah Sunda ya. Kemudian Bidara, Sadilata, Sambilata, Takila itu di Jawa. Sementara nama Sambiloto dalam bahasa Inggris adalah Green Sherita, King of Bitters, sedangkan di Thailand disebut Fatalai, di Filipina disebut Aluidan, dan di Perancis dikenal dengan nama Roi d'Amours. Kandungan kimia Simplicia Sambiloto merupakan terpenoid lakton yang meliputi Andrographulida, Deoxyandrographulida 11, 12 didehidro 14, Deoxyandrographulida, Neoandrographulida, Andrographicida, Deoxyandrographicida, dan Andropanosida dengan senyawa identitas Andrographulida. Sambiloto juga mengandung senyawa kimia alkaloid, karbohidrat, resin, saponin, flavonoid, steroid, glikosid, dan tanin. Lalu apa ya khasiat Sambiloto?
Ada bukti empiris dan ada bukti ilmiah. Menurut bukti empiris, penggunaan herba yang dijelaskan dalam farmakop dan dokumen resmi tertentu yaitu untuk disentri, disentri yang basiler, kemudian bronkitis, bisul, radang usus, batuk, dispepsia, demam, hepatitis, malaria, luka pada mulut, luka, tuberkulosis, dan gigitan berbisa ular. Dalam pengobatan tradisional digunakan untuk kolik, otitis media, vaginitis, penyakit radang panggul, cacar air, eksim, dan luka bakar. Pada cabai puyang, tumbuhan ini digunakan untuk radang tonsil, borok, tipes, demam, gatal-gatal, digigit serangga atau ular berbisa, kencing manis, disentri, radang telinga, radang usus buntu, masuk angin, dan darah kotor. Menurut bukti ilmiah ada beberapa uji. Pertama, uji aktivitas imunomodulator. Herba sambiloto mengandung banyak komponen senyawa kimia yang telah banyak diteliti dengan aktivitas sebagai hepatoprotektor dan salah satu kandungan zat aktifnya yaitu andrografolit. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aktivitas dari paniculata yang mempunyai aktivitas sebagai imunomodulator dan hepatoprotektor terhadap mencit bal B dan C yang telah diinduksi vaksin hepatitis B menunjukkan bahwa ekstrak N-heksan menunjukkan peningkatan imunoglobulin tertinggi. 3 fraksi teraktif dari N-heksan memperlihatkan peningkatan jumlah imunoglobulin G tertinggi sampai terendah, yaitu F2 mengandung golongan senyawa terpenoid, steroid, flavonoid, kadar imunoglobulin 0,569 mg per 20 gram berat badan mencit. F1 mengandung golongan senyawa terpenoid, kadar imunoglobulin 0,126 mg per 20 gram berat badan mencit. F4 mengandung golongan senyawa alkaloid dan terpenoid, kadar imunoglobulin 0,094 mg per 20 gram berat badan mencit. Telah dilaksanakan penelitian efek imunomodulator senyawa andrografolida pada respon imun bawaan atau innate dan adaptif menggunakan mencit dengan dosis 1 mg per kilogram. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa terjadi penurunan produksi antibodi anti-HBs dan jumlah splenosit penghasil IL-4. Kemudian yang kedua, uji klinik pada pasien dengan infeksi saluran pernafasan atas. Telah dilakukan uji klinik tersamar ganda, acak terkontrol dan dari ekstrak A paniculata pada pasien dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas tanpa komplikasi, dengan total pasien yang terlibat adalah 223 pasien yang dibagi menjadi 2 kelompok, placebo dan kelompok ekstrak A paniculata. Dari penelitian klinik ditunjukkan bahwa ekstrak tersebut efektif untuk mengurangi gejala dari infeksi saluran pernafasan atas dengan efektivitas 2,1 kali lebih tinggi dari placebo. Kemudian yang ketiga, uji klinik antivirus pada HIV. Percobaan klinis andrografolida dilakukan untuk memeriksa 13 pasien HIV positif dan 5 sukarelawan sehat yang HIV negatif. Penelitian dimulai dengan dosis 5 mg per kilogram berat badan sampai selama 3 minggu pertama, lalu meningkat menjadi 10 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu, kemudian meningkat menjadi 20 mg per kilogram berat badan selama 3 minggu terakhir. Administrasi andrografolida secara signifikan meningkatkan jumlah limfosit CD4 positif dari rata-rata awal 405 menjadi 501 pada pasien HIV positif. Tidak ada perubahan signifikan secara statistik dalam rata-rata tingkat viral load HIV pertama dalam darah.
sebuah studi baru-baru ini merangkum bahwa turunan Andrographulida mampu melakukan sebagai kandidat yang menjanjikan untuk mencegah infeksi HIV, menunjukkan bahwa Andrographulid menghambat fusi sel HL2-3 yang dimediasi oleh GP120 dengan sel TZM-BA. Kemudian yang keempat, uji aktivitas antioksidan. Beberapa penelitian telah melaporkan aktivitas antioksidan dari Sambiloto dan konstituennya. Ekstrak air secara signifikan meningkatkan aktivitas enzim pertahanan antioksidan seperti katalase, superoksida, dismutase, dan glutathione transferase dan mengurangi kandungan glutathione. Ekstrak ini secara signifikan menghambat peroksidasi lipid dengan menurunkan kadar zat reaktif asam thiobarbiturat dalam hati dan ginjal tikus diabetes dibandingkan dengan tikus normal, dan juga secara signifikan meningkatkan tingkat konsentrasi glutathione hepatik. Pretreatment dari Andrographulida dilaporkan secara signifikan melemahkan akumulasi forbol 12 lirastase 13 asetat yang diinduksi pembentukan ROS dan N-formyl metionil leucil fenilalanin yang menginduksi adesi neutrofil tikus. Kemudian uji aktivitas antiinflamasi ini yang kelima, ditunjukkan pada penelitian in vivo bahwa pemberian Andrographulid sulfonat menggunakan Andrographulid yang dapat larut dalam air secara intraperitoneal mengurangi keparahan kolitis pada tikus yang diinduksi 2-4 trinitrobenzena pada menurut Hussain et al. Tahun 2014. Lalu bagaimana penggunaan Sambiloto? Penggunaannya adalah 3-9 gram herba kering atau 25-75 gram herba segar sebagai dosis tunggal sesuai kebutuhan. Sebanyak 3 gram bahan kering atau 25 gram bahan segar direbus dan diminum 2 kali sehari sebelum makan. Menurut BP POM RI tahun 2007. Bagaimana keamanan Sambiloto? Pertama, efek yang tidak diinginkan adalah penggunaan dosis tinggi herba Sambiloto dapat menyebabkan perut tidak enak, muntah-muntah, mual, dan kehilangan selera makan. Hal ini disebabkan karena rasa pahit dari Andrographulida, sedangkan pada wanita dapat menyebabkan efek antifertilitas. Pernah dilaporkan, walaupun sangat jarang, timbulnya gatal-gatal, yaitu kaligata, urtikaria, dan bengkak pada mata setelah minum rebusan Sambiloto. BP POM tahun 2012. Dan yang kedua, disarankan untuk menghindari tanaman ini selama kehamilan karena efek pencegahan ovulasi. 3. Individu yang alergi terhadap tanaman bahkan dapat menimbulkan reaksi anafilaktik. Keempat, hindari penggunaan jangka panjang bersamaan dengan obat imunosupresan. Kelima, interaksi obat ekstra herba Sambiloto kemungkinan memiliki efek sinergis dengan isoniazid. Sambiloto memiliki efek hipotensif dan antiplatelet sehingga dapat meningkatkan efek obat-obat antihipertensi dan antiplatelet. Peringatan dan perhatian tidak ada. Kemudian, bagaimana status regulasi di Indonesia? Sambiloto ini bukan merupakan bahan yang dilarang dalam produk obat tradisional. Obat tradisional mengandung Sambiloto sudah banyak didaftarkan dengan klaim yang disetujui, antara lain membantu memelihara kesehatan,
membantu menjaga stamina dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengurangi lemak tubuh, membantu melancarkan buang air kecil, membantu meluruhkan batuk urin di ginjal dan saluran kemih. Secara tradisional digunakan untuk membantu meredakan gejala selesma. Demikianlah Sobat Sehat. Di video 256 ini kita telah membahas pemanfaatan herbal Sambiloto sebagai bahasan ke-7 dari pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia BP POM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan dan khususnya silakan membaca secara rinci pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia BP POM Mei 2020. Kita akan bertemu di video 257 untuk mulai membahas tentang pemanfaatan suplemen kesehatan dari buku pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan di masa pandemi. Sampai di sini dulu ya. Saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat. Silahkan sampaikan di kolom komentar. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.